Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan bahas mengenai membangun sistem informasi berbasiskan perspektif pemakai. Nah, para analis sistem dan pemrograman yang bertugas menyusun suatu perancangan dan program sistem informasi harus memiliki orientasi yang berbasiskan perspektif pemakai. Sistem informasi yang telah dibangun sebelumnya oleh kelompok analis sistem dan perancangan tetapi akhirnya ditinggalkan oleh para pemakai biasanya disebabkan oleh sistem yang dibuat atau dibangun hanya berorientasi pada pembuatnya saja. Sehingga ada beberapa akibat yang dimunculkan dari kasus tersebut. Yang pertama, sistem dirasakan kurang user friendly. Sistem ini dirasakan kurang ramah terhadap pengguna atau kurang user friendly bagi pemakai, khususnya staf perusahaannya yang bertugas untuk mengoperasikan. Yang kedua, sistem kurang memberikan rasa nyaman atau kondusif dan kurang interaktif karena pemakai merasa tidak paham terhadap komentar atau penjelasan bantuan yang disediakan oleh pembuatnya. Dan yang ketiga, kasus yang ketiga itu biasanya disebabkan oleh tampilan sistem dinilai sulit untuk dipahami karena sistem menu atau tata letak yang kurang memperhatikan kaidah kognitif psikologi atau kebiasaan perilaku orang. Nanti kita akan bahas ya kognitif psikologi itu seperti apa. Kemudian yang keempat, pemakai sistem merasa dipaksa untuk mengikuti prosedur yang dibangun sehingga menilai bahwa sistem kurang interaktif dan kaku. Nah, agar hal di atas dapat dihindari dan sistem yang dibangun tidak menjadi tembok penghalang atau mempersulit proses transaksi untuk pengambilan keputusan, maka sebaiknya seorang analis dan pemrogram juga harus memperhatikan hal-hal berikut. Hal-hal yang mana? Yang pertama, para analis dan pemrogram sistem harus dapat menetapkan pemakai sistem sebagai konsultan utamanya agar dapat dibangun suatu sistem yang mudah digunakan dan menarik. Kemudian yang kedua, analis juga harus memperhatikan faktor pemakai. Kenapa? Karena mereka nantinya yang akan menggunakan sistem dan mengoperasikannya. Dan yang ketiga, analis sistem juga harus dapat mengakomodasi kebutuhan dan keinginan para pemakai tersebut seperti menampilkan laporan transaksi harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan sebagainya, di mana analis sistem harus dapat mengusahakan dan tidak menolak dengan berbagai alasan. Berikut, para pemakai juga memiliki peran sebagai penguji atau kualitas sistem yang dibangun karena mereka yang akan menggunakan dan mengoperasikan sistem. Tentu saja mereka yang lebih mengetahui apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, sudah memenuhi kebutuhan mereka atau belum. Nah, berbicara mengenai kebutuhan sistem, informasi yang baik tidak hanya dinilai dari segi tampilan semata saja, namun juga harus memperhatikan bagaimana aliran informasi yang dibangun dan diimplementasikan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam membangun atau merancang sebuah sistem informasi itu diantara pertama adalah efisiensi dan efektivitas. Pola aliran informasi yang dibangun harus sistematik dan sederhana, tetapi lengkap dan akurat. Khususnya pada prosedur masukan data harus diperketat agar tidak terjadi kesalahan dalam pemasukan data. Karena secanggih apapun sistem yang akan dibangun, apabila data yang dimasukkan salah, maka outputnya juga pasti akan salah. Kemudian yang kedua, prosedur masukkan data sesingkat mungkin. Hal ini harus diperhatikan oleh perancang sistem pada saat masukkan data yang akan diolah. Untuk itu, perancang sistem harus memiliki wawasan yang luas agar dapat menentukan solusi yang efektif yang akan dituangkan dalam bentuk prosedur pemrograman. Yang ketiga,
Sistem harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Perusahaan harus dapat memanfaatkan teknologi jaringan dalam mengintegrasikan data dan mendistribusikan sebuah informasi. Berikut adalah tren masa depan. Sebuah sistem yang dibangun diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan di masa depan dengan menyerap teknik, model, dan teknologi yang mutakhir. Sistem yang dirancang secara dinamis misalnya dengan memberikan fasilitas setup yang lengkap agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Untuk dapat berinteraksi dengan sistem yang lain, perlu difikirkan agar sistem dapat saling berkomunikasi dengan sistem dari perusahaan-perusahaan lainnya. Berikutnya adalah efisiensi pembiayaan. Pembangunan sistem berdasarkan pada perencanaan dan perancangan yang matang dan hemat biaya. Sebaliknya, jika perencanaan dan perancangan kurang matang, maka akan mengakibatkan pemborosan. Berikut integritas dan keamanan data. Sistem yang baru terbentuk tentu harus memenuhi standar integritas. Keamanan data merupakan sumber daya utama bagi terciptanya informasi. Untuk itu, berbagai metode pengamanan perlu dipertimbangkan agar keamanan data dalam sistem tersebut terjamin. Terakhir adalah interaktif. Sistem yang baik harus dapat berinteraksi dengan pemakainya dan mudah dipahami. Untuk itu, para perancang sistem selain memikirkan aliran informasi, juga harus memikirkan pemodelan yang interaktif. Kesulitan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengidentifikasikan, menyeleksi, dan menyusun komponen-komponen sistem yang sesuai dengan pemakai. Karena para pemakai rata-rata memiliki latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan yang berbeda-beda, sehingga diperoleh kecocokan yang optimal. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah tampilan sistem informasi yang interaktif itu seperti apa. Tampilan sistem informasi yang interaktif harus memperhatikan beberapa faktor. Salah satunya adalah ruang gerak mata. Tampilan pada layar monitor harus ditata dengan baik dan proporsional. Namun, jangan sampai memenuhi seluruh ruang yang ada dengan tulisan, gambar, atau fasilitas menu agar mata bebas dan nyaman. Yang kedua, sarana komunikasi. Sistem informasi interaktif dilengkapi dengan sarana untuk berdialog dengan pemakainya. Sarana ini disediakan untuk mencegah kerusakan sistem bila pemakai salah mengoperasikannya, atau untuk memberikan pertolongan bila ketidakjelasan informasi tersajikan. Kemudian yang ketiga, mudah digunakan. Perancang sistem juga harus memperhatikan tingkatan pemakai mulai dari dasar hingga tingkat lanjut. Suatu sistem dikatakan mudah bila pemakai pemula tidak memerlukan banyak bantuan dalam mengoperasikannya. Nah, agar sistem yang dibangun dapat mudah digunakan, maka para analis dan pemrogram perlu memperhatikan beberapa aspek atau teknik perancangan sistem. Salah satunya adalah perancangan berbasis pemakai. Artinya apa? Perancangan sistem harus berdasarkan kebutuhan pemakai, bukan sebaliknya berdasarkan gagasan pembuat atau kebutuhan pembuat. Kemudian yang kedua, perancangan secara partisipatif. Artinya apa? Dengan cara melibatkan pemakai dalam proses perancangan sistem. Yang ketiga, bila menggunakan teknik perancangan secara eksperimental, perlu dilakukan uji coba dengan melibatkan pemakai agar hasilnya dapat diterima oleh usernya atau pemakainya. Berikut, apabila menggunakan teknik perancangan secara interaktif, maka penentuan spesifikasi sistem juga harus melibatkan pemakai agar proses perancangan, pengujian, pengukuran selalu dilakukan berulang-ulang dan prosedur yang tepat dapat memenuhi spesifikasi yang ditentukan oleh user tadi. Nah, selain mudah digunakan, suatu sistem juga harus
mempertimbangkan faktor kenyamanan dalam menggunakan interface. Untuk menciptakan kondisi demikian, sistem perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, memperhatikan dengan seksama penentuan jenis ukuran, warna, dan format karakter, karena karakter akan banyak mendominasi layar tampilan. Oleh karena itu, perancang perlu mewaspadai karakter yang membingungkan, seperti angka 1 dengan huruf L kecil, hampir sama ya. Kemudian angka 2 dengan huruf Z, angka 8 dengan huruf B, angka 0 dengan huruf O yang hampir memiliki kemiripan. Kemudian yang kedua, pemilihan warna harus mempertimbangkan faktor radiasi sinar yang dapat melelahkan mata para pemakai, seperti warna-warna cerah, contoh merah, orange, kuning, hijau, serta warna metalik. Perpaduan warna juga harus diarahkan pada penciptaan tampilan yang kontras, sehingga dapat dengan mudah dibaca. Seperti hindari perpaduan warna putih dengan abu-abu muda atau kuning muda karena sulit untuk dibaca. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, pemilihan warna yang tepat juga diperlukan untuk menyajikan objek yang tipis atau kecil agar otot mata tidak tegang pada saat melihat dan mengamatinya. Yang keempat, kompleksitas sajian pada layar tampilan harus dapat tercipta dan dikelola agar dapat terciptanya ruang gerak mata yang nyaman. Sekian untuk hari ini. Kita akan sambung lagi untuk informasi-informasi selanjutnya seputar sistem informasi. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.